Biar kulukiskan tentang sebuah kisah karangan dari followersku. Jadi gini, di suatu kota kecil berdirilah sebuah pabrik mainan anak-anak. Nah, pabrik ini memproduksi mainan, lebih tepatnya boneka bayi yang sangat realistis. Saking realistisnya, mata boneka-boneka ciptaan pabrik ini tuh bener-bener kelihatan kayak nyata banget. Dan di waktu-waktu random, boneka ini tuh disetting buat bisa ngeluarin suara tangisan bayi. Dan cara buat berhentiinnya adalah dengan ditimang-timang pelan. Pokoknya bener-bener canggih deh mainan yang mereka produksi ini. Nah, suatu waktu adalah sepasang suami istri. Istrinya ini lagi hamil muda. Nah, si ibu ini tuh kepengen punya anak perempuan. Jadinya buat latihan ngerawat bayi sebelum akhirnya dia ngerawat anaknya sendiri, belilah dia boneka realistis itu. Selama beberapa bulan dia mulai terbiasa menggendong bayi, menempatkannya ke tempat tidur, memeragakan memandikan bayi, mengganti baju, dan juga menggantikan popoknya. Hingga akhirnya hari yang dinanti-nanti oleh sepasang suami istri ini pun tiba. Lahirlah seorang bayi cantik. Nah, suatu hari hujan itu turun deres banget. Petir menyambar bersaut-sautan. Listrik pun juga padam. Jadinya suasana rumah mereka bener-bener gelap gulita. Nah, waktu itu si bapak dengar suara tangisan yang gak berhenti-berhenti, bikin kepalanya makin pusing. Nah, karena dia udah sering banget dengar suara tangisan itu, dia masuk ke kamar. Terus dia langsung narik kaki mungil yang tergeletak di ranjang dan dihantam keras banget ke tembok kamar. Nah, gak lama setelah itu petir menyambar. Dari kilasan cahaya petir tadi, dia ngeliat tangannya udah bersimbah darah. Disusul dengan teriakan istrinya dari arah pintu masuk. "Pembunuh! Apa yang baru saja kamu lakukan?" Disinilah dia sadar. Yang dia hancurkan kepalanya bukanlah si boneka realis, melainkan anaknya sendiri. Kalau kalian ada di situ, kalian bakal ngapain? Biar kulukiskan kisah horor dari salah satu followersku. Cerita datang dari Kak Dimas. Kak Dimas adalah seorang yang pelupa. Nah, cerita berawal dari Kak Dimas yang terbangun di jam 1.52 dini hari. Karena masih terlalu pagi dan dia juga bingung kenapa dia bangun, akhirnya dia tidur lagi. Hingga jam 3.43, dia kembali bangun karena panggilan alam. Sesampainya di depan kamar mandi, Kak Dimas melihat ayahnya berjalan ke arah kamar mandi dan masuk ke WC. WC nih. Mau gak mau dia harus kencing di kamar mandi tuh kan. Gak lama kemudian dia keluar dan melihat ibunya sedang duduk di meja makan. Dia bertanya, "Tumben berani ke WC sendiri jam 3?" Lalu Kak Dimas jawab, "Hehe, iya bu, lagian tadi ada bapak kok, jadi ada yang nemenin." Sontak ibunya kaget, "Hah? Bapak? Bapak kamu aja masih tidur di kamar?" Nah, di sini Kak Dimas masih berusaha positive thinking. Dia mengira ayahnya sudah kembali dari WC. Waktu dia cek di kamar, ayahnya tidak ada di situ. Dan saat itu juga dia sadar kalau ayah dan ibunya sudah tidak ada di rumah sejak pagi tadi. Mereka bermalam di rumah saudara selama 4 hari. Menurut kalian yang dilihat Kak Dimas itu apa? Biar kulukiskan tentang kisah seorang anak perempuan. Banyak orang bilang dia adalah anak yang sangat aneh. Dia sangat jarang sekali keluar dari rumahnya dan lebih memilih untuk keluar hanya pada tengah malam, di mana jalanan dan lingkungan sekitar rumahnya sudah sangat sepi. Katanya dia takut dengan sesama manusia. Ketika bertemu orang lain, dia selalu menunduk dan gemetar ketakutan. Sampai suatu saat, dia berpapasan dengan seorang nenek. Nah, karena selalu menunduk, dia dianggap tidak sopan dan tidak punya tata krama. Si nenek pun menegurnya dan anak perempuan ini terpaksa mengangkat kepalanya. Dan dia terbelalak melihat kepala si nenek sudah hampir putus, tangannya patah dan berdarah-darah. Tak lama kemudian, dari kejauhan, sebuah truk tampak hilang kendali dan oleng ke arahnya. Beruntung, sebatang pohon menyelamatkannya. Si nenek tertabrak dan terseret truk sejauh beberapa meter. Ketika ditemukan, kondisinya sama persis seperti yang dilihat sebelumnya oleh si anak perempuan. Dia pun berlari pulang, menangis, dan berteriak, "Kenapa harus aku yang bisa melihat penyebab kematian orang?" Tara mak jreng gak tuh? BTW, cerita barusan